Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya, Putri Nadia, dan yang kedua Oktaviana Nurinsan. Pertama, pengertian sistem. Menurut James Avery, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut John M.C. Manama, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menurut C. Wittersman, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem fisik atau physical system, yaitu kumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat didefinisikan secara nyata tujuan-tujuannya. Yang kedua yaitu sistem abstrak atau abstract system, yaitu sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat didefinisikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Selanjutnya, karakteristik sistem. Yang pertama yaitu main objection atau tujuan utama, kedua proses, ketiga organisasi, 4 interaksi, 5 interdependensi, dan yang terakhir integrasi. Selanjutnya yaitu pengertian standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar tersebut adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembelajaran. Pertama, faktor guru. Menurut Duncan, tahun 1974, ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru. Yang pertama yaitu teacher formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. Yang kedua yaitu teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru. Yang ketiga yaitu teacher properties, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru. Kedua, faktor siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dapat dilihat dari aspek siswa, yang meliputi latar belakang siswa, sifat yang dimiliki siswa, serta sikap dan penampilan siswa di dalam kelas. Ketiga, yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana. Pertama, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Yang kedua, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana dapat memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar. Keempat, faktor lingkungan. Ada dua faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor organisasi kelas, yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, faktor iklim sosial psikologis adalah keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial dapat terjadi secara internal atau eksternal. Iklim sosial psikologis secara internal adalah hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Misalnya, iklim sosial antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah. Yang selanjutnya yaitu iklim sosial psikologis eksternal adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia luar. Misalnya hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Oktaviana Nurinsan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem pembelajaran.
1. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semua tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan standar isi, kurikulum yang berlaku untuk setiap kesatuan pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dengan tujuan yang diharapkan untuk dapat dicapai ada sejumlah kompetensi dasar dalam standar kompetensi. Kedua, materi pelajaran. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran sering diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ini bisa dibenarkan ketika tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Dalam kondisi semacam ini, maka penguasaan materi pelajaran oleh guru mutlak diperlukan. Guru perlu memahami secara detail isi materi pelajaran yang harus dikuasai siswa, sebab peran dan tugas guru adalah sebagai sumber belajar. Ketiga, strategi atau metode. Keberhasilan mencapai tujuan sangat ditentukan oleh strategi atau metode. Lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Keempat, alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Melalui penggunaan berbagai sumber itu, diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Kelima, evaluasi. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Selanjutnya, guru dalam pencapaian standar proses pendidikan. 1. Mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Beberapa peran guru dalam proses pembelajaran yaitu 1. Guru sebagai sumber belajar. 2. Guru sebagai fasilitator. Ketiga, guru sebagai pengelola. Keempat, guru sebagai demonstrator. Kelima, guru sebagai pembimbing. Keenam, guru sebagai motivator. Dan ketujuh, guru sebagai evaluator. Kedua, keterampilan dasar mengajar bagi guru. Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa keterampilan dasar tersebut dijelaskan berikut. 1. Keterampilan dasar bertanya. Kedua, keterampilan dasar memberi reinforcement. Ketiga, keterampilan variasi stimulus. Keempat, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kelima, keterampilan mengelola kelas. Ketiga, perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Keempat, pelaksanaan proses pembelajaran. Syarat-syarat pelaksanaan suatu pelaksanaan proses pembelajaran ada sebagai berikut. Pertama, rombongan belajar. Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah 1. SD atau MI, 28 peserta didik. Kedua, SMP atau MT, 32 peserta didik. Ketiga, SMA atau MA, 32 peserta didik. Keempat, SMK atau MAK, 32 peserta didik. Kedua, beban kerja minimal guru. Beban kerja guru mencapai kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ketiga, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah atau madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh menteri, selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah atau madrasah. Kelima, pengelolaan kelas.
Pertama, guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Ketiga, tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Keempat, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Kelima, guru menghargai pendapat peserta didik. Keenam, guru menciptakan tertiban kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Ketujuh, guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 8. Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. 9. Pada setiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya. 10. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Keenam, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 7. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Hal ini dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan, dan non-tes dalam bentuk pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. Kedelapan, pengawasan proses pembelajaran. Pertama, pemantauan. Pemantauan dalam proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara program, pemilik, dan atau dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Kedua, supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh penyelenggara program, pemilik, dan atau dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Ketiga, evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: pertama, membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dengan standar proses pendidikan kesetaraan. Kedua, mengidentifikasi kinerja pendidik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik. Keempat, pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Kelima, tindak lanjut. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi standar. Teguran yang bersifat pendidik diberikan kepada pendidik yang belum memenuhi standar. Pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.